F1 ZR nih bro. Udah lama banget nih model begini. Guys, ayo dukung channel ini sehingga terus bisa berkembang, dan lewat channel ini kalian akan mendapatkan lagu-lagu pujian, Anda akan mendapatkan pesan-pesan Tuhan, Anda akan mendapatkan pengajaran-pengajaran, Anda akan mendapatkan tuntunan, bimbingan, motivasi, dan semangat kekuatan. Anda juga akan mendapatkan inspirasi-inspirasi yang akan mengubahkan pola pikir kita. Jangan lupa ya untuk subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, share, like, komen, supaya lewat channel ini menjadi berkat dan saksi bagi generasi ke generasi. Terima kasih untuk dukungan, semangat, doa kalian semua guys untuk channel ini. God bless you and God be with us. Hai guys, jumpa lagi bersama Donman lewat Suara Happy. Coba kita perhatikan bersama parkiran motor ini. Kita akan lihat begitu banyak model dan merek lama dan baru. Tapi meskipun berbeda, ternyata ada kesamaannya loh. Nah, jika kita dapat menyamakan perbedaan dan bisa menjalin kesepakatan untuk satu tujuan, inilah yang namanya TOS atau berpadu. Dengan siapa kita TOS, seberapa sering kita TOS menentukan bahagia tidaknya hidup kita. Guys, apakah kalian tahu dari mana awal mula adanya motor dan mengapa bisa berbeda-beda? Bapak sepeda motor adalah Gottlieb Daimler, lahir di Skoldorf 17 Maret 1834. Ia seorang ahli mesin berkebangsaan Jerman yang pertama kali berinovasi merakit sepeda motor tahun 1885 di negaranya Jerman. Awal mulanya desain motornya dari sepeda kayu dengan 4 roda, di mana terdapat 2 tambahan roda di belakangnya. Kemudian dipasang mesin, kecepatannya hanya 10 km per jam. Nggak bisa buat ngebut nih. Pada era 1901, ada 2 orang sahabat, William Sylvester Harley, seorang insinyur, dan Arthur Davidson, saat itu usianya 21 dan 20 tahun. Mereka sepakat membuat ide bersepeda tenaga mesin. Tahun 1904, tren motor dengan bahan bakar bensin mulai diperkenalkan Davidson, dan hasilnya sangat menghebohkan, apalagi suaranya itu loh, ngebas bergemuruh sambil mainin gasnya. Setelah Harley Davidson, muncul kembali seorang penemu motor, namanya Enrico Piaggio, seorang berkebangsaan Italia yang awalnya memproduksi peralatan kapal, kereta api, lalu beralih ke pesawat terbang. Saat Italia alami krisis ekonomi paling terpuruk, ia memutar haluan untuk mendesain alat transportasi murah. Terilhami teknologi pesawat terbang dengan bodi aluminium seperti layaknya pesawat terbang dan diadaptasi dari roda pesawatnya, tahun 1945 Piaggio menciptakan motor jenis baru. Nama motornya diambil dari kata Wes yang artinya binatang penyengat atau lebah. Motor ini dikenal masyarakat dengan nama Vespa. Sepintas kalau dilihat dari atas, konstruksi Vespa mirip seperti lebah. Setelah motor Harley Davidson, motor Vespa, muncullah kembali motor jenis baru. Kali ini inisiatornya dari orang Asia berasal dari Jepang, namanya Saikiro Honda, lahir 17 November 1906. Ia awalnya seorang industrialis tak bergelar, dropout dari kuliah, yang selalu mengalami kegagalan demi kegagalan di awal karirnya. Gempa bumi dan pemboman Hiroshima menyebabkan pabriknya hancur. Honda pun mulai merintis usaha kembali, sampai akhirnya pada tahun 1947 menjadi titik balik keberhasilan Honda. Selanjutnya ada nama Torakusu Yamaha, lahir dari keluarga samurai di Nagasaki, Jepang. Tahun 1955 dia mendirikan pabrik alat musik Nippon Gaki di Hamamatsu dan juga membuat sepeda motor sebagai pengaplikasian ilmu yang awalnya dia dapat saat memproduksi baling-baling pesawat terbang sebelum Perang Dunia II. Motor pertama yang ia ciptakan adalah Atacombo Red Dragonfly atau capung merah. Selanjutnya ada Michio Suzuki. Di balik lahirnya motor pabrikan Jepang ini, dokter lulusan Amerika ini awalnya sebagai pebisnis pembuat alat tenun yang kemudian gulung tikar pada saat Perang Dunia II dan beralih ke motor. Mesin powerful dengan gaya modern dan harga ringan menjadikan Suzuki sukses di pasaran. Sistem elektrik starter pada motor Koleda tahun 1954 adalah terobosan pertama yang sebelumnya belum digunakan oleh kompetitor-kompetitor lainnya.
Berikutnya ada nama Zozo Kawasaki. Kawasaki adalah pabrikan yang awal mulanya bergerak di bidang kapal, perakitan kapal, lokomotif, pesawat, motor misil, kapal selam, dan super tanker. Kerjasamanya dengan BMW di bidang pesawat terbang, awal pertama Kawasaki memproduksi motor roda 2 dengan mengadopsi teknologi BMW Jerman. Perlu diketahui, Kawasaki dianggap sebagai King of Four Stroke oleh Honda, Yamaha, dan Suzuki. Inovasi motor terus berlanjut dari manual menjadi matic. Tahukah Anda bagaimana awal mula motor matic? Motor matic pertama kali dicetuskan oleh perusahaan Piaggio dengan mengeluarkan Vespa Corsa 125. Vespa Corsa 125 merupakan motor matic pertama di dunia yang dibuat tahun 1984. Motor matic dulu dicemooh karena dianggap boros bahan bakar, tidak bertenaga, dan dianggap hanya untuk perempuan. Kini motor matic dipuja, bahkan berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia atau AISI, motor matic mendominasi pasar hingga lebih dari 80%. Nah guys, itulah sejarah singkat tentang penemu dari berbagai jenis motor yang mungkin Anda memiliki salah satu di antaranya. Meskipun tidak bisa dipungkiri dalam dunia motor terdapat juga unsur gengsi, prestis dengan mereknya, model desain, harga yang mahal, inovasi, dan teknologi kekiniannya. Namun, ada hal yang lebih penting dari semuanya itu. Yang pertama, kita perlu belajar dari si penemunya. Kedua, belajar dari motornya. Ketiga, belajar dari penggunanya. Dari para penemu motor ini, ternyata mereka berbeda negara ya. Ada yang dari Jerman, Amerika Serikat, Italia, dan Jepang. Selain berbeda asal negara, berbeda juga profesi dan ide gagasannya. Namun di balik perbedaannya, ternyata mereka memiliki kesamaan, yaitu apa? Sama-sama pernah mengalami masa-masa tersulit. Mereka juga tidak saling menjegal, meskipun ada persaingan di antara mereka. Tapi tetap ada sportivitas. Bahkan hasil penemuan motor mereka sebenarnya saling melengkapi dan mampu memenuhi kebutuhan dan selera setiap pengguna motor. Mari kita belajar dari sikap dan mental para penemu motor ini yang tidak menyerah, berjuang mencari solusi dari setiap masalah yang dihadapi, tidak gengsi-gengsian mengerjakan apapun asal legal dan halal, bukan hanya untuk terkenal atau untuk besar, tapi juga bisa menginspirasi dan berguna menolong banyak orang. Padahal mereka memiliki karir, pendidikan, bisnis, perusahaan yang prestis dan besar kan? Namun ternyata tidak menjamin bisa langgeng bertahan lama. Mereka juga sama-sama tidak malu atau gengsi putar haluan beralih ke dunia motor. Guys, tahukah Anda bahwa motor didesain untuk bisa digunakan di segala kondisi jalan? Bisa di jalan rata lurus beraspal, bisa di jalan yang berliku-liku, bisa di jalan yang terjal berbatu-batu, bisa di tanah yang berlumpur. Motor juga terdiri dari berbagai komponen mulai dari mesin, gas, rem, spion, bahan bakar, roda, ban, dan lain sebagainya yang disesuaikan dengan segala kondisi area medannya. Demikianlah Tuhan menciptakan kita manusia untuk bisa hidup dalam segala kondisi alam, segala musim berganti, dan segala problema apapun, baik atau buruk, susah atau senang, kuat atau lemah, sehat atau sakit, saat kita berjaya atau saat tak berdaya, kita mampu menghadapi dan melewati semuanya. Tuhan pun memberikan dan membekali tubuh kita dengan segala potensi, bakat, karunia, talenta, tenaga, akal budi, karsa, rasa, dan terlebih lagi roh iman percaya. Semua itu ada pada kita agar saat kita alami kekalahan, kesusahan, kesalahan, bukan berarti kita sudah habis atau akhir segalanya. Justru kita akan mampu hadapi dan lewati semuanya. Guys, satu lagi yang harus kita sadari, yaitu bagaimana si pemilik atau si pengguna motor tersebut. Meskipun motor sudah bagus, prestis, mahal, bermerek, inovasi teknologi tinggi, tapi apa jadinya jika si pemilik atau si penggunanya ugal-ugalan tidak becus dalam mengurus motor? Hanya bisa beli atau pakai, tapi tidak bertanggung jawab, atau menyalahgunakannya melanggar aturan sampai terjadi kecelakaan yang bisa merenggut nyawa. Nah, agar tidak terjadi demikian, si pengguna motor wajib memiliki SIM, surat izin mengemudi, sebagai bukti sudah dewasa secara usia dan mental, bertanggung jawab, memiliki ilmu skill berkendara, rajin servis, patuh pada aturan lalu lintas, stamina yang prima dalam menghadapi setiap medan apapun. Dengan demikian, motor kita tentunya akan awet bukan? Karena terawat dengan baik.
Tujuan kita juga akan selamat dan kita bisa menikmati sensasi serunya perjalanan dengan motor. Bahkan siapapun yang bersama kita atau boncengan dengan kita, dia percaya aman dan senang. Demikianlah halnya dengan hidup kita, yang tidak boleh sembarangan, serampangan, dan kebablasan. Mari kita urus badan kita, jiwa, dan roh kita. Mari didik, latih, bekali, dan uji diri kita agar menjadi manusia yang berkualitas, sehingga dimanapun kita berada, siapapun yang kenal dengan kita, apapun yang kita lakukan, bisa berpadu bukan beradu, bisa tos bukan jotos. Itulah yang membuat kita bisa merasakan sensasi serunya, bahagianya hidup ini. Salam happy, sampai jumpa di suara happy berikutnya. God bless you and God be with us. Salam Downman.